semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Peko Banya yang merasa motornya disabotase menggunakan 3 motor dengan setup yang berbeda. Tuas personel macet dan semuanya salah. Near point untuk Peko Bagnaia pada balapan akhir pekan di MotoGP Perancis 2025. Sungguh mengecewakan. Rider pabrikan Ducati itu keras pada lap kedua di tikungan dan lap sirkuit Bugatti Le Mans pada sprint hari Sabtu. Pada race hari Minggu dia mengulangi hal yang sama tapi dengan drama yang berbeda. Awalnya semua pembalap menggunakan ban kering saat warming up. Lap kemudian hujan turun meski tidak deras dan memaksa para pembalap kembali ke pit untuk berganti motor dengan ban hujan. Peko Bagnaia sempat kehilangan kendali pada lap pertama saat Enea Bastian ini menyenggolnya yang menyebabkan rider Italia itu crash. Motornya terpental dan membawa Joan Mir terjatuh bersamanya. Setelah insiden dengan Bestia, Peko Bagnaia bangkit kemudian berlari mengambil motor dan melanjutkan balapan. Namun tidak berlangsung lama kondisi motornya tidak layak karena tuas pemindah gigi persenaling. Beberapa part motor protol alias copot atau lepas. Lantas dia melaju ke garasi untuk mengganti motor kedua. Sayang tidak mungkin untuk melanjutkan balapan, tuas persenaling hampir sepenuhnya macet dan beberapa part dari motor hilang. Jadi saya masuk ke pit kembali ke lintasan dengan motor cadangan katanya. Tapi tidak semudah itu, motor cadangannya kurang sesuai dengan kondisi trek yang ada. Bahkan Peko harus menunggu beberapa saat agar motornya siap melaju. Sudah hilang banyak waktu namun dia pantang menyerah. Namun saat berganti motor kedua pun juga terjadi masalah. Saya menunggu 15 detik hingga motornya siap melaju, ungkap rider berusia 28 itu dengan kecewa. Namun dari semua itu yang benar-benar membuat Peko frustasi adalah salah strategi. Saya mencermati ramalan cuaca dengan tim menit-menit terakhir sebelum balapan. Mereka mengatakan akan hujan tapi tidak terjadi. Saya 2 kali masuk pit menggunakan 3 motor dengan setup yang berbeda, semuanya salah hari ini. Itu benar-benar mengecewakan karena bahkan jika kita memperhitungkan crash itu, mungkin saya bisa finish 5 besar, ungkap rekan Marc Marquez yang finish kedua dalam balapan di MotoGP Le Mans 2025. Seperti yang sudah Peko keluhkan sebelumnya, feelingnya di atas MotoGP 25 sangat buruk. Sudah seperti itu sejak awal musim karena motornya tidak memberikan saya yang butuhkan. Saya tidak mendapatkan umpan balik atau feedback apapun, yang bahkan lebih buruk saat hujan. Hari ini kondisinya bahkan sangat buruk sehingga kami tidak dapat mencapai peningkatan apapun. Jadi saya kurang percaya diri untuk gaspol hingga batas maksimal, ungkap murid Verbatim Riders Academy itu. Dengan ban hujan, Peko Bagnaia menyelesaikan balapan di posisi ke-16. Tertinggal 2 lap meskipun 2 kali gagal mencetak poin di Le Mans, hal tersebut tidak mempengaruhi posisinya di klasemen. Peko Bagnaia bertahan di peringkat 3 namun dengan defisit yang semakin lebar. Kini tertinggal 29 poin dari Alex Marquez dan 51 poin dari pemuncak klasemen Marc Marquez. Memang repot kalau Peko mengikuti kata netizens. Motor jauh tidak rejoin balapan, lanjut balapan dikatakan tidak ada daya juang. Kali ini setelah jatuh diseruduk pembalap lain berjuang sampai habis 3 motor malah dibully. Dikatakan buat apa balapan kalau tertinggal 1 lap, yang penting daya juangnya. Oleh karena itu Peko menyadari bahwa Ducati sudah tidak fair lagi karena settingan motornya berbeda-beda. Dibedakan seperti milik Marc Marquez di MotoGP Prancis 2025. Marc Marquez finish di posisi kedua. Marc Marquez mengungkapkan ia bisa menang karena strategi. Marc Marquez sudah membuktikan bahwa mental jadi acuannya untuk bisa meraup poin maksimal. Marc Marquez mengungkapkan satu-satunya kesalahan di MotoGP Prancis yang basah. Marc Marquez finish kedua dalam balapan flag to flag yang liar di Le Mans, Prancis.
Marc Marquez mengatakan satu-satunya kesalahan kecil yang ia buat selama balapan MotoGP Prancis yang kacau dari awal hingga akhir adalah ketika menjalani hukuman double long lap penalti. Marc Marquez berhasil finish kedua dalam Grand Prix yang diguyur hujan pada hari Minggu untuk menambah keunggulan poinnya menjadi 22 poin setelah kecelakaan yang dialami rivalnya Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marc Marquez bersama sejumlah pembalap lain masuk untuk bertukar ke motor kering di akhir putaran pemanasan. Setelah start awal dibatalkan karena semua orang awalnya masuk dengan karet basah. Berdasarkan aturan baru menyusul kekacauan Cota dipicu oleh Marc Marquez, mereka yang masuk pada putaran pemanasan dijatuhi hukuman penalti putaran panjang ganda untuk menjalani GP Prancis. Marc Marquez melakukannya tetapi mengakui bahwa ia membuat kesalahan saat menjalani putaran panjang keduanya pada putaran ke-6 karena ia tidak bermaksud melakukan pada tahap itu, tetapi hampir bertabrakan dengan Fermin Aldeguer saat memasukinya di tikungan 8. Double long lap penalti itu satu-satunya kesalahan kecil yang saya buat, katanya kepada After the Flag dari MotoGP. Karena saya mencoba mengikuti Alex pada saat itu untuk melakukan lap panjang dengan cara yang sama. Karena seperti ini saya punya seseorang di depan karena biasanya orang memimpin. Jika dia tiba beberapa tikungan basah dialah yang melakukan kesalahan. Tetapi saya hampir menabrak Fermin Aldeguer dan saya tidak yakin apakah saya melakukan putaran panjang. Jadi, saya bertahan di rumah dan itu satu-satunya kesalahan kecil. Namun sisanya sesuai rencana saya dan mencetak 20 poin yang lebih kemarin. Saya bisa dibilang akhir pekan yang bagus. Marquez yang memenangi sprint race hari Sabtu mencatatkan setelahnya bahwa kecelakaan di GP Spanyol membantunya menghindari kesalahan serupa pada balapan jarak menengah di Le Mans. Dia kembali menekankan hal itu setelah Grand Prix yang kacau pada hari Minggu. Ya, maksud saya katakan ke TV mungkin hari ini tanpa kesalahan di Jerez, mungkin ada kesalahan lain di sini. Tambahnya, saya terus mengendalikan diri berusaha mencetak poin sebanyak-banyaknya. Saya tidak melebih-lebihkan tetapi saya terutama mencoba untuk fokus penuh sepanjang balapan karena 5-6 lap pertama sungguh gila. Dan itu sangat menuntut pada sisi mental untuk memahami apa yang perlu Anda lakukan. Tetapi ketika hujan turun selama balapan lintasan berubah sangat cepat. Lebih sedikit liar, lebih banyak air, lebih sedikit air dan cengkramannya banyak berubah. Sulit untuk menyesuaikan gaya berkendara dengan kondisi ini. Setelah para pembalap beralih ke motor kering, kembali ke motor basah dan semua long lap penalti diberlakukan, Johann Zarco memulai balapan dengan motor basah. Marc Marquez tertinggal sekitar 8 detik dari tahap ini. Pada akhirnya Zarco yang menang. Sekitar 20 detik di atas Marc Marquez. Hari ini lebih cepat karena kami, katanya. Saya keluar dan berkata oke. Tetapi saya melaju dengan 2 putaran, saya melihat saya setengah detik. Saya bisa lebih cepat darinya, tetapi Johann Zarco yang menang. Saya bilang jarak 8 detik itu terlalu jauh, jadi hanya berusaha untuk menjaga jarak dengan saya dan Alex.